ini kita mau menghadap Tuhan. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepada Tuhan, junjungan hidupku. Saat ini ku datang kepada Tuhan, junjungan hidupku. Kita mau masuk di dalam ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Ku ingin tetap di sini.
kemuliaan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan-Mu. Berilah suratku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat kau persilakan duduk kembali. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan boleh hadir melalui kita, memberikan kekuatan baru, semangat baru di dalam hidup kita. Sekalipun badai menerpa hidup kita, kita tetap percaya Tuhan tetap melindungi kita. Dan kita berdoa firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan pedoman hidup kita di dalam mengarungi hidup yang akan kita lalui. Dan kita berdoa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live di rumah, kita rasakan hadirat Tuhan, kita nikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, Bapak Ibu yang ada di belakang, supaya mengisi waktu-waktu yang kosong, masih ada waktu-waktu yang masih kosong di depan, untuk maju dan kita berdoa seluruh ibadah kita yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, supaya Tuhan urapi dengan kuasa-Nya, sehingga seluruh pelayanan hari ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Yang pujian kita, Bapak Guru kita Iko Nalban akan memimpin kita di dalam doa. Bila terasa gelisah di hatimu, kita juga berdoa biar bangsa dan negara, supaya Tuhan melindungi umat yang mencari Bila terasa gelisah di hatimu, bila terlalu tak menentu hidupmu, masih ada ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh dari hidupmu. Bila Tuhan menggotai hatimu, bila sengsara engkau berada, Yesus tak pernah, ingat Yesus datang dengan jauh darimu. Dia sayang memberikan Oh
kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami Bapa. Terutama Tuhan kesehatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Tidak dapat kami balas Tuhan dengan apapun juga. Tapi kami percaya Bapa, biarlah penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Khususnya kami Tuhan berbahagia, bahkan Tuhan bersuka cita pada saat pagi hari yang baik ini, karena Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kembali kepada kami, untuk kami dapat melakukan ucapan syukur kami, untuk kami dapat melakukan puji-pujian kami, untuk kami dapat beribadah Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas Tuhan, walaupun dengan keadaan yang seperti ini Bapa, yang tidak memungkinkan untuk kami hadiri dalam semua jemaat-Mu Tuhan, tetapi kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah terus penyertaan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami, khususnya jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Pondok Kopi. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari yang baik ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyerahkan tubuh dan jiwa kami kepada-Mu ya Tuhan. Baik kami yang ada hadir di tengah-tengah ibadah gereja-Mu, yang menghadiri di sidang di tempat ini, di rumah ibadah ini Tuhan. Baik kami juga Tuhan yang mengikuti ibadah secara online dari rumah ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan penyertaan Tuhan, kiranya kuasa Allah Tuhan Yesus menyertai dalam ibadah kami ini Bapa. Kami undang kuasa-Mu Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan berkarya bekerja dalam ibadah kami ini, sehingga damai sejahtera Allah kami rasakan ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kasih kuasa Allah kami rasakan dalam ibadah yang kami lakukan pada saat pagi hari yang baik ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan, ada kuasa-kuasa yang tidak senang, ada kuasa-kuasa yang dapat mengganggu ibadah kami pada hari ini untuk dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna dari pertolongan kuasa Yesus, daripada Yesus Kristus lah yang menguduskan semua tempat ini Bapa. Kiranya damai sejahtera Allah turun daripada sorgawi, melingkupi luar dan di dalam ruangan ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah dengan tenang Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi hidup kami. Kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa apapun Tuhan, Engkau hancurkan, Engkau patahkan, sehingga Tuhan ibadah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Bapa kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada pada saat ini, mereka yang mengalami kelelahan Tuhan, mereka yang mengalami kelemahan Tuhan, Engkau akan kuatkan. Mereka juga mungkin ada yang mengalami daripada sakit Tuhan, Engkau akan Tuhan sembuhkan melalui bilur-bilur daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, kami dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Khususnya Bapa pada saat ini Tuhan, kami akan belajar kembali, kami akan dengar-dengaran kembali oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang kami rindukan ya Tuhan. Firman-Mu yang akan mengaliri aliran hati kami yang kering Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, untuk kami terus berjalan dalam rel kebenaran Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri ya Tuhan. Oleh karena itu berkatilah Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu pada hari ini. Berikanlah kekuatan bagi hamba-Mu, berikanlah kemampuan bagi hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan, kami semua Tuhan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, karena suara Tuhan berkumandang pada hari ini Bapa. Oleh karena itu juga Tuhan, berkati hati kami Bapa, buka mata rohani kami selebar-lebarnya pada hari ini Tuhan. Tidak ada satupun kami yang mengeraskan hati kami Bapa, tapi kami melembutkan hati kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan Tuhan, kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk acara pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah yang beracara Tuhan, Engkau Allah yang memimpin Bapak. Engkau berkati Tuhan singers, Engkau berkati kolektan, Engkau berkati Tuhan OHP, soundman, bahkan hamba-Mu yang memimpin puji-pujian pada hari ini Tuhan.
Engkau urapi dengan kasih kuasa daripada Tuhan, sehingga benar-benar urapan Tuhan terjadi melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Pemain musik Tuhan Engkau persatukan, Engkau harmonisasikan menjadi pujian yang indah dan manis bagi nama-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang maha sempurna, Engkau yang menyempurnakan semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini Tuhan, hanya dalam pertangan pengasihan Tuhan. Dipuji, dihormatlah, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat pagi hari yang baik ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita telah menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tinggikan Dia dengan pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus. Mengalahkan segala musuh. Kita hanya punya Allah seperti Dia. Dibasarkan kita akan memberikan persembahan kita sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian buat Tuhan dari bahasa-bahasa Tuhan penumpah dan berkuasa. Mama,
Kita bersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan suara Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja, tetapi kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mau diajar oleh firman Tuhan supaya kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Apalagi zaman sekarang, zaman yang begitu susah membuat kita kadang jauh dari hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan akan tetap senantiasa mengingatkan kita, dan Tuhan akan kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Situa kita, Bapak Yusuf. Untuk menyambut firman Tuhan, saya jemput kita wajib berdiri. Zaman sekarang berbeda. Puji Tuhan, haleluya. Pada hari ini kembali kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga
yang masih memberikan kepada kita kesempatan yang baik pada hari ini, sehingga kita umat Tuhan yang ada di sidang protokol ini diberikan Tuhan kekuatan, damai dan sukacita, sehingga kita dapat hadir di rumah Tuhan ini untuk dengar-dengaran daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kalau saya tidak salah, sudah 3 bulan lebih kita diatur, dipaksa oleh penyakit, berarti lebih takut manusia kepada COVID daripada kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena COVID itu membuat cepat manusia sakit, dan bagi orang yang tidak bertahan akan dibawa ke kuburan tanpa dia tahu. Tapi demikian juga manusia yang tidak mau percaya kepada Kristus, mereka cepat atau lambat akan mati juga dan dibawa ke kuburan, tetapi tidak berakhir di sana. Masih ada iman yang akan dapat. Dari suka atau tidak suka, manusia diri takut kepada corona sebagian daripada Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, demikian juga hamba Tuhan. Kalau firman Tuhan pernah berkata di dalam kitab Ibrani, firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sehingga dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungguh, dan dapat membedakan pertimbangan dan hasil pemikiran manusia. Kita umat Tuhan yang hadir pada saat ini, kalau ada manusia berkata bahwa firman Allah sudah ketinggalan zaman, cepat atau lambat mereka akan binasa. Sebab Allah firman Tuhan berkata, firman Tuhan hidup dan kuat, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi kita pada saat ini akan membaca firman Tuhan yang barangkali kita sudah mengerti dan sudah pernah kita baca, dan bahasanya gampang kita mengerti, tetapi membuat kita kadang-kadang ketakutan. Kita ambil daripada surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ke 9. Dua dijunda di sini kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah
dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri kepada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Puji Tuhan, haleluya. Kalau Paulus berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini gampang kita mengerti tanpa diajarkan siapapun, karena ini bahasa kita masing-masing. Kalau saya mengatakan sesuatu dari depan ini, saudara-saudara pasti tahu apa yang saya katakan itu salah atau benar, karena sumbernya daripada firman Tuhan. Tetapi kalau orang kampung yang hanya tahu bahasa Batak, tidak tahu bahasa Indonesia, apapun yang dikatakan dari mimbar itu, mereka sebagian tidak mengerti, tidak dapat mencetnya, karena dia tahu hanya bahasa Batak. Jadi kita yang hadir pada saat ini, umat-umat Tuhan, bahasa yang kita ingatkan pada saat ini adalah bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka jangan lekas bimbang dan bingung. Kenapa? Kalau pernah seorang pendeta berkata begini, iblis itu sudah diikat oleh Tuhan dan dia tidak memiliki kuasa, itu kata mereka juga. Tetapi Paulus berkata di sini, sebelum Kristus datang maka kedurhakaan akan datang di dalam dunia ini. Apakah kedurhakaan itu masuk ke gereja Tuhan? Masuk. Dengan cara apa? Dengan cara filsafat, mau dengan adat istiadat. Kalau beberapa tahun yang lalu dikatakan, mereka berkata bahwa orang Kristen itu tidak boleh berdua mengatakan Allah, karena Allah itu dewa orang kanan. Ajaran mereka tidak diterima dan mereka bingung apa yang mereka ajarkan. Paulus pernah berkata, jangan engkau percaya kepada silsilah dan dongeng-dongeng yang menimbulkan kegelisahan, itu kata Rasul Paulus. Sekarang sudah mulai dongeng itu muncul di antara orang Kristen sekarang. Ketika saya masih di Pulau Gadung, ada perdebatan begini, Pak, kalau orang mati dalam kandungan, apakah mereka ke surga? Itu kata jemaat. Dan ada yang menjawab itu ke surga, kata mereka. Rupanya dari sini mereka mulai masuk supaya ajaran mereka diterima. Baru mereka merangkak sedikit, lalu mereka masuk di dalam budaya Batak. Mereka berkata,
Mohon maaf kalau saya sering katakan bahwa ulos itu setan yang bikin, lalu mereka melupakan. Tetapi inti ajaran mereka bukan ulos itu ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui sebagian orang. Kalau saya dulu dengan seseorang, saya lalu bertanya, apalagi dikatakan hamba Tuhan, saya suka berbicara dengan mereka. Mereka berkata sebenarnya firman Tuhan itu sudah ketinggalan zaman, tidak perlu lagi dibaca, apalagi dipercaya. Itu kata mereka. Mereka membuat suatu perbandingan. Kalau sebuah buku ditulis 200 tahun, pasti isinya sudah berubah. Karena apa? Penulisnya sudah banyak yang benar. Perlu diberpahami. Kedua, mereka berkata bahwa firman Tuhan itu ditulis orang-orang berdosa benar. 500% betul. Firman Tuhan ini ditulis orang-orang berdosa, tetapi yang sudah diurapi Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus. Lalu mereka berkata, di sana sudah ada kekeliruan dan kepalsuan. Paulus berkata di dalam kitab Tesalonika ini, hati-hatilah kamu terhadap ilham roh. Jangan kamu sebab bingung dan bimbang. Sebab sebelum Kristus datang, manusia durhaka harus dinyatakan dahulu. Siapakah sebenarnya manusia durhaka? Orang-orang yang menolak Yesus Kristus dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebenarnya kita ada yang di sini termasuk manusia durhaka sebelum kita mengenal Kristus. Sebab firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia ini supaya kita yang durhaka di hadapan Tuhan diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan saya pernah berkata begini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama Ia datang. Kalau dalam perjanjian lama, orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan Roh Kudus, orang-orang tertentu yang bisa masuk bait Allah. Mohon maaf, kalau seorang perempuan yang datang bulan tidak boleh masuk ke bait Allah. Kalau coba mencuri-curi, mereka akan pulang dengan membawa tanduk di bawah berkat Tuhan. Keras. Seorang yang timpang tubuhnya tidak diperkenankan memasuki bait Allah. Kalau mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mereka harus mendengarnya di halaman. Perjanjian lama sangat keras. Tetapi dalam Yesus Kristus, kita yang bukan umat Tuhan, karena iman di dalam Yesus, kita boleh masuk menghadap Tuhan tanpa takut dan gentar. Cuma kalau di Pentakosta, mohon maaf, kalau di depan ini jemaat agak suka naik ke depan, karena ini posisinya hamba Tuhan. Makanya kalau salaman sedang duduk di depan, supaya jangan semua jemaat maju ke depan. Itu di Pentakosta. Kita umat Tuhan pada saat ini, kapan kedurhakaan ini akan terjadi? Firman Tuhan berkata, jika yang menahan itu disingkirkan, maka Antikristus akan berkuasa. Apa yang menahan? Yang menahan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau begitu Bang Sintua, kemana firman Tuhan itu, kemana Roh Kudus? Firman Tuhan berkata, ada saatnya dari dunia kafir firman Tuhan ditarik, Roh Kudus ditarik dari dunia kafir. Kalau demikian, di mana mereka? Firman Tuhan berkata akan ada kevakuman 3,5 tahun di dunia kafir. Mereka tidak dapat beribadah karena sudah dikuasai iblis.
Kalau demikian, kalau ada orang menyimpan firman Tuhan Alkitab di rumahnya, bagaimana? Alkitab berkata, firman Tuhan akan kembali kepada Allah. Alkitab yang kita punya ini akan menjadi kertas putih dan firman Tuhan hilang dari sini. Ini bukan kata saya, tetapi kata Alkitab. Jadi bagaimana manusia untuk mendapat firman Tuhan? Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu. Apakah sekarang guru palsu itu sudah ada di dunia ini? Sudah ada. Tapi saya tidak berani mengatakan di hadapan Bapak. Kalau mereka berkata Yesus itu bukan berasal dari Allah, mereka lah antikristus. Tapi tidak boleh kita mengatakan, tidak boleh kita mengatakan siapa mereka. Berbahagialah saudara kalau saudara dapat mengertinya tanpa saya katakan dari sini. Kalau yang menahan ini diambil oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka Yesus pernah berkata, Aku telah menaruh firman-Mu di dalam hati mereka dan telah menuliskan. Artinya firman Tuhan yang kita dengarkan direkam otak kita, ditulis Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Maka itulah sebabnya maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan kitab nubuatan ini. Kita mendengarkan saja sudah berbahagia, apalagi telah melakukannya. Kalau Yesus pernah berkata sebelum dia kembali ke surga, kedurhakaan akan terjadi di atas bumi, tetapi berbahagialah orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Sebelum Yesus datang dalam dunia ini, maka orang-orang percaya akan dibawa ke padang gurun dan mereka di sana akan dipelihara selama 3,5 tahun. Di mana kita tidak tahu. Yang penting gurun. Kalau ditanya sekarang, hamba Tuhan di sini, waktu Yesus memang dibawa Roh Kudus ke padang gurun, di mana tempatnya? Barangkali kita tidak bisa menunjukkan karena tidak dikatakan jelas. Tetapi padang gurun ini sudah pasti di dalam dunia. Tetapi sebelum Kristus datang ke dalam dunia ini, maka Alkitab berkata, maka Musa dan Elia akan turun untuk memberitakan Injil di bangsa Israel untuk kedua kalinya. Kalau firman Tuhan berkata ketika Yesus pergi ke suatu bukit, dia mengajak ke sana Petrus, Yakobus dan Yohanes, maka Yesus di sana berubah wujud, pakaiannya berkilau-kilauan, maka tampaklah di sana berbicara dengan dia Musa dan Elia. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan mereka di sana. Ibarat Presiden Jokowi menerima Presiden Amerika Donald Trump, mereka berbicara empat mata, barangkali yang tahu hanya mereka berdua. Tidak dikasih tahu sama orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata apa maksud dan tujuan Elia dan Musa bertemu dengan Yesus di bukit? Rupanya ada maksudnya, sebab Musa dan Elia akan datang untuk memberitakan Injil kembali di dalam bangsa Israel bagi bangsa-bangsa yang pulang dari perantauan. Benar. Kalau orang memberitakan Injil Kristus, mereka harus menjadi saksi mata. Kalau dikatakan di firman Tuhan di sini, kedua orang itu akan mati selama 3,5 tahun, 3,5 hari sesudah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Bapak Ketua waktu pernah dalam 10 Maret dia berkata gini, kalau itu dikatakan 2000 tahun yang lalu, itu tidak mungkin. Tetapi firman Allah itu kekekalan itu bekerja di dalam dimensi, di dalam waktu. Kalau sekarang kata Bapak Ketua, seluruh dunia dapat melihat kejadian di Indonesia karena apa? Melalui televisi. Jadi firman Tuhan ini menubuatkan hal-hal yang jauh, tetapi pasti akan digenapi.
Barangkali kalau itu dikatakan Musa dan dilihat 3,5 hari di dunia ini oleh suku bangsa dan bahasa, itu tidak mungkin. Tetapi teknologi sudah memungkinkan sekarang dan dapat dipercaya. Apa yang tidak mungkin 2000 tahun yang lalu, sekarang itu sudah digenapi. Apa yang dikatakan Tuhan 2000 tahun yang lalu melalui Rasul Paulus, bahwa kedurhakaan akan datang sebelum Kristus datang, itu sudah mulai terjadi. Ini pertanyaan bagi saya, kalau seseorang dulu beribadah hari Minggu dan kembali kepada hari Sabtu, apakah mereka masih tetap bela Tuhan? Kalau orang Yahudi beribadah hari Sabtu, itu menurut al-istiadat. Tapi kalau orang kafir dahulu dia beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, dirubah menjadi hari Sabtu, apakah mereka dibenarkan oleh Tuhan? Paulus pernah berkata begini, engkau telah membudaya di dalam roh, mengapa engkau mengakhiri di dalam dalam? Kalau saya baca dalam firman Tuhan, orang Kristen yang berasal dari dunia kafir, semua mereka beribadah pada hari Minggu. Karena apa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, hari pertama itu, dan hari Pentakosta turun pada hari Minggu. Itulah sebabnya maka orang Kristen yang berasal dari dunia kafir semua beribadah pada hari Minggu. Mereka berkata, Paulus berubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Bukan, salah. Sebelum Kaisar berkuasa di Roma, orang Kristen sudah beribadah pada hari Minggu. Tetapi saya tidak tahu tahun berapa kira-kira. Tapi saya baca dalam firman Tuhan, barangkali sesudah orang Kristen kafir percaya kepada Kristus, mereka mengasingkan diri, bukan lagi mereka beribadah pada hari Sabtu, tetapi pada hari Minggu. Apakah manusia yang beribadah pada hari Sabtu sudah percaya kepada Kristus? Belum. Mereka masih berkata bahwa Kristus akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kalau Kristus datang kedua kali bukan menyelamatkan manusia, tetapi memberikan upah kepada orang yang setia menantikan dan melakukan apa kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, supaya manusia dapat setia kepada Tuhan, dia harus diurapi daripada Roh Kudus. Ada sekarang ajaran berkata, manusia tidak perlu lagi menerima Roh Kudus. Karena apa? Apa yang dikerjakan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, sekarang sudah dapat dikerjakan manusia. Firman Tuhan berkata, tak seorang pun yang masuk ke dalam surga kalau mereka tidak memiliki Roh Kudus. Itu kata kita. Makanya jangan heran sekarang banyak boleh sekarang sudah mulai bosan datang ke gereja. Karena apa? Karena di gereja itu tidak ada lagi kelihatan kuasa Roh Kudus. Tapi kita percaya di gereja Pentakosta Indonesia, maka titik tolak pengajuan itu senantiasa ditekankan kepada Roh Kudus. Kalau ada di rumah itu damai, pasti rumah itu ada Roh Kudus bekerja. Tapi kalau keluarga itu sudah bercerai bapak dan ibu, pasti di rumah itu tidak ada lagi cara bekerja. Sebab apa? Roh Kudus itu memberi damai, kesabaran dan sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Kita yang datang pada saat ini, kita tidak usah takut kedurhakaan sudah datang, sudah mulai sekarang. Yang penting kita bertanya, apakah nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan? Itu yang penting. Ibarat orang sekolah, anak yang pintar itu tidak perlu tahu hari apa gurunya ada ujian. Tidak perlu dia tahu. Yang perlu dia tahu, kalau ujian itu dilakukan, apakah dia dapat lulus? Itu yang perlu dia tahu. Karena dia mengikuti pelajaran diberikan guru, dia dapat menilai sendiri. Karena ujian, apakah dia lulus atau tidak? Dia tahu. Tapi bagi orang bodoh, selalu bertanya, Pak, kapan ujian Pak? Padahal sebenarnya tidak siap. Penuh ketakutan. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kapan Yesus datang, kita tidak perlu takut. Kalau firman Tuhan berkata, Yesus datang dalam masa kerajaan 1000 tahun, harus dulu muda
orang Israel juga ke Jerusalem. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Disitulah Elia turun untuk memberitakan Kristus kepada orang-orang yang lahir di Eropa, lahir di Asia, di Afrika. Mereka dikorbankan oleh Elia dan Musa di Jerusalem selama 3,5 tahun. Selesai 3,5 tahun, lalu masuk Antikristus yang kedua, seluruh dunia dikuasai. Di sana nanti akan diberikan tanda 666. Kenapa? Yang menerima tanda inilah yang bisa memberi dan menjual. Kalau tidak memberi tanda itu gimana? Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, mereka akan menerima tanda itu. Sebab apa? Sebab mereka lapar. Kalau pepatah-pepatah berkata, setajam-tajam pedang bermata dua, ini tajam perut yang lapar. Maka tak heran nanti seorang ibu akan memakan anaknya. Memakan anaknya, kekerjaan mereka. Itu karena terjadi zaman Elia ketika di Sarah itu tidak hujan, tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Si ibu memakan anaknya, dipanggil tetangganya. Tetapi ibu kedua tidak mau, dia disampaikan kepada raja. Jadi kita umat Tuhan, kalau demikian orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan kemana dibawa? Kepada guru, bukan dibawa ke alam-alam. Tapi firman Tuhan berkata, setelah berakhir 1,5 tahun yang kedua itu, maka orang kudus akan menyambut Tuhan di angkasa. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang tidak diketahui siapapun. Selain jelas 44.000 yang hasil penginjilan Musa dan Elia. Dibarengi dengan mereka Tuhan. Manusia dalam diri tidak tahu apa nyanyian mereka. Rupanya 144.000 itu mempunyai yang rahasia, yang tidak diketahui siapapun selain mereka yang 144.000. Itu kata firman Tuhan. Baru nanti masuk kerajaan 1.000 tahun. Disitulah dikatakan oleh firman Tuhan, maka singa, harimau dan serigala akan makan dulu sama seperti lembu dan domba. Di situ terjadi. Kalau demikian, apakah di sana ada peperangan? Tidak. Firman Tuhan berkata, maka baja akan maka pedang akan ditempah menjadi mata baja. Di sana ada damai. Kalau firman Tuhan berkata kerajaan Kristus dunia ini akan berlangsung selama 1.000 tahun, kata firman Tuhan. Baru sesudah itu orang-orang yang tersudah buku Tuhan akan dibawa kepada surga kekal. Kalau nama saya tertulis di sana, nama ibu saudara, maka kita nanti akan mati dalam kerajaan 1.000 tahun. Itu kata firman Tuhan. Jangan seperti kata orang, kita akan langsung diangkat ke surga, bukan salah. Jadi hidup kita sebab firman Tuhan berkata, sebab manusia harus menggarakan pengadilan Kristus. Setiap orang akan memperoleh apa upahnya yang diperbuat dalam dunia ini. Berarti pengadilan masih berlangsung. Itu kata firman Tuhan. Tapi kita tidak usah takut. Yesus berkata kepada kita, hai kamu anak-anakku, aku sudah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu karena kamu percaya kepadaku. Dan aku memberikan kepadamu Roh Kudus sebagai meterai bahwa kamu adalah anak-anakku. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Itu kata kepada murid-muridnya. Tetapi sabarlah, walaupun kamu dibawa ke dalam penguasa dunia ini menderita, percayalah upahmu besar di surga, sebab engkau bicara dengan aku di dalam penderitaan dan kesukaan. Sedikit daripada firman Tuhan yang dapat sebabkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, menuliskan firman dalam hati kita masing-masing, dan membuat firman itu bertumbuh dan membuat kita senantiasa berhati hanya lebih terpuji Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selesai kita nanti akan puji buat Tuhan, kami serahkan selanjutnya pribadi kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta nanti mengakhiri sebetulnya lebih berkat kepada kita umat-umat Tuhan. Kita angkat puji buat Tuhan, kubawa hidup ini menghadap hadirat-Mu. Untuk menghormati Tuhan, ya udah umat kita berdiri.
kami dengarkan ya Tuhan, mengingatkan kami Bapa betapa pentingnya kami dapat yang panggil Tuhan mendapat daripada Kau. Roh Kudus itu Tuhan yang menyertai dan bahkan menang segala hari ini ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Katakan Kau baik bagi kami, baik bagi hamba-hamba jemaat Tuhan. Kau hadirkan dan Kau sampaikan dan Kau berada di tempat ini, bukan karena sesuatu hal yang berkecepatan, tetapi berbesar atau pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Bila kami melihat dari situasi yang ada di dalam kami tidak akan mampu berbuat sesuatu apapun Tuhan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan hari ini kami bersyukur kepada atas segala kebaikan pertolongan kami bagi keluarga hamba dan jemaat-Mu yang ada di sidang pondok ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala baik. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Tiada ketaatan Tuhan. Kuasa Allah menerapi menyertai melindungi semua umat hamba-hamba. Beri kami hari yang adil hari ini. Tuhan Kau yang membawa dan menarik kami tempat ini. Tuhan, kami besar kasih anugerah ya Tuhan dan Tuhan. Kami percaya karena berikan harta yang mahal, bulan kematian yang salib. Oleh darah Yesus kita yang membentengi, oleh darah Yesus kita yang menjaga kami siang dan malam ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan mengurapi dan bahkan menyembuhkan segala sakit kami apapun yang firman Tuhan dan firman hari ini Tuhan Yesus oleh kuasa Roh yang kami terima yang Kau berikan bagi kami, itulah yang menuntun hidup kami, itulah yang menolong kami, itulah yang mengajar kami kepada jalan kebenaran sebagai jalan dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berdoa pada hari ini, yang hari pada hari ini Tuhan Yesus. Ulurkanlah tangan-Mu kepada kami, ulurkanlah tangan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang mati ya Tuhan. Baik mereka berada ibadah di rumah ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan hari ini. Kami percaya tangan Tuhan, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang menyertai kami. Haleluya, terima kasih. Yang mereka Engkau memberikan kekuatan, yang mereka merasa sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Merasakan ya Tuhan atas pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami tak berdoa di hadapan-Mu ya Bapa dan Surga. Hamba-Hamba-Mu jemaat di tempat ini ya Tuhan, Engkau mengetahui hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang ada di dalam hati kami ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan tahu ya Tuhan apa yang kami perlukan di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami. Apabila ada anak-anak kami ya Tuhan yang belum boleh, Dia Kau berikan, Kau sembuhkan. Apabila ya Tuhan asli ya Tuhan dalam segala pertolongan-Mu oh kami percaya ya Tuhan, kami ini dan Kau sanggup menyembuhkan orang yang buta dapat melihat,
tertimpang dalam bencana ya Tuhan. Demikian juga hari ini Yesus Kristus, Tuhan Yesus, yang belum bisa duduk dalam bisa duduk, yang belum bisa berdiri dan berdiri, yang belum bisa berjalan dan berjalan ya Tuhan. Topanglah ya Tuhan, tarik dan tanganmu ya Tuhan, dan yang menopangnya yang menyertai maka kesempurnaan untuk berikan percaya. Saya percaya ya Tuhan, biarlah hidup kami, umat-Mu, hamba-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, bentengi hidup kami dengan darah Yesus Kristus. Jauhkan roh-roh jahat, bahkan penyakit-penyakit yang takutkan oleh manusia, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa dari segala itu, Roh yang berkuasa dari segala itu, tetapi kami iman dan percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pulihkan ekonomi Indonesia ini, pulihkan Tuhan bangsa kami ini, pulihkan kami semua, terlebih hamba-hamba-Mu jemaat yang ada di tempat ini, yang sudah pernah mereka bekerja, tidak bekerja, tetapi Tuhan situasi kondisi saat ini, biarlah mereka Engkau Tuhan, hamba-hamba jemaat-Mu yang pernah bekerja, Engkau tunjukkan dan berikan pekerjaan. Sebab Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau juga memberkati hamba-Mu jemaat-Mu dan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apabila ada kesalahan dan dosa kami, baik yang kami sengaja, baik yang kami buat, baik terhadap seiman kami dan saudara kami, anak-anak kami, bahkan saudara kami, terlebih kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, pertama-tama ampuni segala dosa-dosa kami, supaya tak terhambat berkat anugerah kasih-Mu. Pengampunan itulah nyata di dalam hidup kami. Maka oleh pengampunan itu Tuhan yang kami telah Kau sembuhkan, kami telah Kau kuatkan, kami telah Kau berikan kemenangan bagi kami. Terima kasih atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang Kau Bapa berikan melalui hamba-Mu. Bapa, terima kasih, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu di dalam hikmat kepada hamba-Mu dan juga keluarga hamba-Mu dan anak-anaknya. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk seberapa yang dapat kami berikan Tuhan, inilah keadaan kami, inilah keberadaan hidup kami, jemaat-Mu yang sidang ini Tuhan. Kita mau melihat hati jiwa kami ya Bapa. Apa yang kami berikan Tuhan sebagai persembahan, baik itu kolektif juga pos gereja, kami syukur perpuluhan yang diberikan oleh hamba-Mu jemaat-Mu hanyalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau berkata iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati, dan maka setiap orang yang datang beribadah jangan hanya berpaku dan tangan kosong. Itulah firman-Mu, tapi kami ada di tempat ini, itulah keberadaan kami Bapa. Dan juga berkati mereka yang belum dapat memberikan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, tolong mereka, berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu yang telah memberikan seberapa dan jemaat-Mu hari ini, berkat Allah dan Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub melimpah dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Saya merasakan kasih pertolongan Tuhan. Betapa tiga minggu yang lalu hamba ini merasa sakit, tetapi oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan telah Kau sembuhkan. Oh, oleh karena darah Yesus, dan saya percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan hamba-Mu dan juga hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang ingin melayani dan bahkan yang melayani setiap minggu Bapa. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Nama-Mu lah yang ditinggikan dan nama-Mu yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami pulang dari tempat ini. Kami percayakan segala hidup, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, baik di tempat ini maupun perjalanan sampai di rumah kami masing-masing. Engkau menghalau segala roh-roh jahat, iblis, bahkan penyakit. Engkau membentengi hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Itulah iman kami ya Bapa Yesus Kristus.
di dalam nama Yesus Kristus, haleluya Bapak, terpujilah Engkau, pujilah Engkau, haleluya, haleluya. Hari ini kekal sampai selama-lamanya, haleluya. Amin. Marilah kita beribadah kita dengan doa Bapak. Bapa kami yang di surga, dipersilakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami kami sesungguhnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami berdosa, menyerahkan kami kepada jahat, karena Kau yang berkuasa Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teringat berkata, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita semuanya hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Amin. Jangan silakan kembali. Kita angkat puji buat Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kondisi saat ini mungkin sampai Juli atau September kita mungkin masih tetap begini satu melayani, jadi kita masuk tepat jam 9:30, pulang sudah jam 11. Dan juga mohon kepada kita semua selesai ibadah jangan bergerombol, bisa langsung pulang. Jadi kita tetap ikuti protokol kesehatan. Dan saya juga hari ini berterima kasih, mungkin pada hari ini baru hari ini datang mungkin kaum bapak dan kaum ibu, dan kami kasih, kami juga rindu, dan juga selama ini mungkin saudara beribadah di rumah telah. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati setelah saudara mengirimkan baik itu rekening maupun diantar langsung sendiri. Jadi persembahan untuk Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Segala apa yang kita berikan, saudara berikan, itulah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan demikian berakhir ibadah kita hari ini. Saya percaya bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita,
perlu kami sampaikan bahwa hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sebagai MC Bapak Sintua Amarhum dan yang melayani daripada firman Tuhan yaitu Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Pembina Bapak SHMPH. Demikian pengumuman yang bisa dapat kami sampaikan. Kita akan memberikan persembahan kita akan maju ke depan dari lagu pujian bahasa Batak Puji Ho Tuhan Ibadah Asih Tuhan.